Makanya nggak suka Habib Rizik, nggak suka Habib Bahar, ngelaporin Habib Bahar. Ya kalau ada keciduk porno pernah ngelaporin nggak? Enggak lah, karena memang sudah sewajarnya gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Hussein ini sudah sewajarnya, kita nggak boleh marah ya. Memang begitu, nggak mungkin sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys, sebelum kita masuk ke konten, gue ada apa ya? Ada pepatah mengatakan burung itu tidak akan terbang kecuali dengan jenisnya. Ya, jadi burung itu selalu terbang itu dengan kelompoknya gitu, dengan sejenis mereka kalau terbang. Nah, berita apa yang mau gua tampilin sekarang? Ini berita tanggal 21 Desember 2018. Ya, dari Portal Islam. Nih, judul beritanya aja gua tampilin, beritanya gua bacain, ya. Ya, jadi kalian harus cerdas gitu. Ya, kelompok-kelompok burung itu ya sama kelompoknya gitu. Lalat sama sampah, bunga sama lebah gitu ya. Jadi memang sudah, gue ingat kalimat umi gue, mudah-mudahan umi gue umur panjang, sehat afiat, mudah-mudahan umi gue umur panjang, sehat afiat. Kata umi gue begini, nah, apa yang padamu adalah apa yang darimu. Kalau kau suguhkan gula, yang datang semut. Kalau kau suguhkan ikan, yang datang kucing. Perhatikan suguhanmu buat orang-orang di dunia ini, nak. Kalau kau suguhkan dunia, ya datang padamu pecinta dunia. Ya, mereka akan bersifat tamak, rakus, tipu daya, aniaya. Tapi kalau kau dan mereka akan menyakitimu. Tapi kalau kau suguhkan akhirat, maka yang datang padamu ya pecinta akhirat. Mereka akan bersifat sabar, syukur, tawadhu. Mereka akan membuat kau bahagia dunia wal akhirah. Jadi luar biasa. Dari nasihat umi itu gue jaga gitu. Artinya apa yang gue rasain itu sebenarnya tergantung apa yang gue suguhkan. Lu mau nyuguhin sebaik apapun, lu pecinta dunia, lu nyuguhin dunia sama pecinta akhirat, ya diketawain sama pecinta akhirat. Ya, pasti lu gitu. Lu nyuguhin akhirat, kebenaran sama pecinta dunia, jadi musuhin lu. Selalu, dunia dari dulu begitu. Nah, dari ini kita lihat ada berita ini dari Portal Islam. Nih beritanya nih, kalian baca judulnya ya, gue bacain beritanya. Keciduk porno, Hussein Syihab dinonaktifkan PSI, warganet efek membahalah Habib Rizik. Oh, jadi ya, jadi ini porno ya, begitu deh kelompoknya ya begitu. Makanya nggak suka Habib Rizik, nggak suka Habib Bahar, ngelaporin Habib Bahar. Ya kalau ada keciduk porno pernah ngelaporin nggak? Enggak lah, karena memang sudah sewajarnya gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Hussein ini sudah sewajarnya, kita nggak boleh marah ya. Memang begitu, nggak mungkin sama kita. Lebah sama bunga, lalat sama sampah, itu udah pasangan, udah sunatullah. Kita bacakan beritanya. Ini Jumat 21 Desember 2018. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitu kira-kira gambaran situasi yang dialami oleh Hussein Syihab, caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk DPR RI dari Dapil Jawa Timur 11.
supaya nggak dibilang berita hoax gue. Ya, enaknya kopi. Pasca terciduk warganet saat mengunggah foto untuk mengejek Babe Hekal, Husin pun menjadi bulan-bulanan. Sebab ternyata di bawah gambar wajah Babe Hekal terdapat slide foto yang salah satunya tangkapan layar video call bergambar perempuan telanjang sedang masturbasi. Iya. Lu pernah ngeliat fotonya Ferdinand yang pakai apa itu, celana dalam merah doang tuh yang kayak Superman? Ya kan, lagi ngapain itu? Ya kan sama aja ya, berarti gitu ya. Ya memang akan ada selalu kelompok-kelompok gitu, makanya kita jaga diri kita. Kita jaga diri kita gitu, jangan apa ya. Mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok yang baik, kelompok yang selamat, kelompok yang insya Allah dapat ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Husin memang sudah membela diri, namun malang. Pembelaan diri itu justru semakin menguatkan keyakinan warganet bahwa Husin telah melakukan perbuatan asusila. Ini si Mino kenapa jadi ikut tiap anu dia no? Iya. Oh apa no? Baca berita dulu ya. Kini setelah memutuskan untuk menutup akun Twitternya, Husin mendapat hadiah dalam tanda kutip berupa keputusan DPP PSI untuk menonaktifkan Husin Shihab. Pertama, Husin Shihab caleg DPR RI dari Dapil Jawa Timur 11 Romawi. Berdasarkan rapat pleno DPP PSI, kami memutuskan menonaktifkan Bro Husin dengan alasan telah melanggar nilai-nilai PSI soal penghargaan kepada perempuan. Nah, itu ada di komentar-komentar orang. Ya, dinonaktifkan itu artinya dipecat, gagal nyalek dong. Karena syarat jadi caleg adalah terdaftar sebagai anggota partai yang bersangkutan. Ini maksudnya gimana? Doi udah di situ kan, kalau berhenti nyalek itu pidana kan ya. Cuit at Dusri Mulya. Sama nggak? Sama yang dibela? Ya sudah. At-tir la yatiru illa bijinsi. Burung nggak akan terbang kecuali dengan jenisnya, sudah. Dan dari dulu akan selalu ada dua kelompok, selalu dari dulu. Jadi apa yang dilakukan sama si Husin ini wajar aja, wajar, pas saja. Lebah sama bunga, lalat sama sampah, udah. Nih komentar-komentarnya ya, gue bacain penuh deh. Kasihan AA Ucin, belum jadi Alek udah dinonaktifkan PSI. Kalian masih nggak percaya efek mubahalah? Nggak masalah, tunggu sampai kalian mengalami sendiri. Cuit @warta politik. Nah, bolehlah kita tertawa dikit kikik. Cuit @oyo_712. Nih fakta ya. Akan ada selalu kelompok-kelompok, itu akan selalu ada gitu. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah sehatkan akal kita untuk menjadi kelompok-kelompok yang selamat. Dari dulu selalu ada, nggak berubah ini dunia ini. Sejarah itu berulang. Makanya gue ingat nasihat Umi tadi itu luar biasa. Umi, mudah-mudahan Umi umur panjang, sehat afiat. Lu ngasih gula yang datang semut, lu ngasih ikan yang datang kucing. Lu pecinta porno yang datang pecinta porno, yang belain lu pecinta porno. Begitu dah. Dulu, dari dulu udah begitu dah. Sunnatullah ini. Kita berjuang dalam kebenaran ini insya Allah ya sebisa kita lah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah dikasih inayah, kekuatan, bantuan kekuatan untuk tetap bisa di jalan kebenaran.
Kecabulan si Ucin nampaknya udah parah banget. Begitu kebongkar sampai-sampai teman-teman satu geng gak ada yang berani bela. Solidaritas hilang, dipecat dah. Tamat karir politiknya, layu sebelum berkembang. Cuit @Mumu Idris. Nah tuh ya, ingat kalimat Umi gue. Pecinta dunia itu Toma, Rakus, Aninaya. Pecinta dunia ada tuh. Pecinta dunia tuh ya begitu dah. Nggak akan ada apa ya, kesetiaan sampai akhir. Dunia kan sifatnya sementara. Dunia ini sifatnya sementara. Begitu juga cintanya sementara, hubungannya sementara. Segala sesuatu yang dibangun atas dasar kehancuran, maka semua yang dibangun di atasnya akan hancur. Nah, pecinta dunia begitu. Nggak akan ada setia sampai akhir, nggak ada. Tamat karir politiknya layu sebelum berkembang. Nah, kemarin tamat. Ini sekarang lagi bangun lagi mungkin ya. Ya begitu sudah. Kejahatan, kebaikan, itu selalu begitu. Patah tumbuh, hilang berganti. Ngopi. Dan dari dulu juga ada kejahatan yang berkuasa, ada kebaikan yang berkuasa. Semuanya berputar itu. Kalau sekarang kebaikan berkuasa, nanti ada waktunya kebaikan di bawah. Kalau sekarang kejahatan berkuasa, nanti ada waktunya kejahatan di bawah. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Sambil tetap berjuang. Apes banget si Ucin. Cuit @Ndon08back. Si Ucin udah jatuh tertimpa sabun. Tweet @Kaisik-Hitaro. Cak Bram, nggak jadi potong sapi nih, kasihan banget nasibnya, nyalak aja gagal, apalagi bisa jadi legislatif. Haha, lesson learned. Jangan sekali-sekali menghina ulama. Tweet @Iskandar Alex. Ya begitu, nanti jatuh, nanti bangkit, begitu terus. Ya mudah-mudahan kita kalau memang salah, Allah kasih hidayah jadi benar. Kurang, Allah kasih hidayah jadi lebih baik. Ya, jangan kita udah salah, dikasih hidayah nggak mau, akhirnya malah membangun kesalahan lagi. Janganlah. Nggak kapok namanya itu. Ucin kena efek mubahalah Habib Rizik. Mangkenya tong, jangan sekate-kate ngeledekin Habaib. Kena lo kan, cuit @kakak-lebah. Nah begitu, itu beritanya nanti gue cantumin linknya supaya gue nggak dibilang hoax. Nanti gue dibilang hoax. Ya, kesimpulannya adalah apa yang padamu adalah apa yang darimu. Ya, orang ya, kelompok-kelompok itu selalu ada. Kelompok akhirat, kelompok kita kan disebutnya, padahal mereka suka bilang kita radikal ya. Padahal siapa yang radikal ini kalau begini? Dan itu bukti-bukti screenshotnya masih ada, itu ke-share loh. Iya, itu apakah bukan pasal pidana itu ya? Ya mudah-mudahan aja Indonesia ini bisa adil gitu untuk semua kelompok. Aparat hukumnya bisa adil untuk semua kelompok. Berbeda kelompok, berbeda pendapat, berbeda opini, nggak apa-apa, wajar aja. Saling serang dalam opini, saling serang dalam argumentasi, nggak apa-apa, selama tidak melanggar hukum. Yang jadi masalah adalah di saat aparat penegak hukumnya tidak adil, itu yang jadi masalah. Jadilah wasit yang adil, jadilah aparat yang adil. Jangan hanya tajam ke sisi yang sini, tumpul ke sisi yang lain. Kalau ketidakadilan ini tidak merata, maka itulah peluang terjadinya rusuh. Mudah-mudahan ya Indonesia tetap jadi negara yang adil, khususnya aparat penegak hukumnya, kepolisiannya adil. Adil Pak, tolong adil, tolong adil. Yang bersalah dari kelompok manapun ya ditindak. Jangan hanya menindak dengan cepat, presisi kepada kelompok tertentu. Ingat,
Dunia itu berputar, artinya ada saatnya kalian berkuasa, tapi ada saatnya kalian di bawah. Ada saatnya kita yang berkuasa, ada saatnya kita di bawah. Keadilan itu harus tetap ada untuk rakyat Indonesia, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda, adil. Kita beda nggak apa-apa. Beda pendapat, beda cara, beda opini, beda agama, nggak apa-apa. Biasa aja perbedaan itu, tapi yang adil. Hukum itu di atas segala-galanya. Jangan keadilan dalam hukum ini diinjak-injak dengan tajam di satu sisi, tumpul di sisi yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah bersama apa yang kita perjuangkan, apa yang kita yakini kebenaran. Kalau berbicara soal perbedaan kelompok begini, ya udah wajar. Ya, pecinta porno, pecinta daleman, ya sama aja. Ya begitu, ya wajar kalau ada pembelaan terhadap, wajar, biasa aja. Nanti di komentar yang ini, di konten gue yang ini, komentar yang membenci gue, biasa aja. Ya memang biasa, memang ya nggak bakal nyambung gitu, nggak bakal nyambung. Yang nyambung ya yang sepaham sama kita. Itulah dunia. Ya, kalau ada pecinta porno membela pecinta sempak, ya wajar aja. Udah biasa itu. Udah ya, gitu aja dari gue. Istiqomah dalam kebenaran. Ya khair. Minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kopi ya? Oh iya Mino. Oh, pernah.